Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranti Dewi Pramaningtyas dari Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Saya kali ini akan menyampaikan sedikit berbagi mengenai peran menyusui terhadap pembentukan karakter Islam. Nah, seperti kita tahu, menyusui itu banyak sekali manfaatnya. Dari segi kesehatan, bahkan kita dianjurkan untuk para ibu menyusui secara eksklusif tanpa tambahan apapun selama 6 bulan pertama kehidupan seorang anak. Itu menunjukkan bahwa besar sekali manfaatnya ASI eksklusif ini bagi seorang bayi. Sebenarnya tidak hanya bermanfaat untuk bayinya saja, tapi juga bermanfaat untuk ibu menyusui itu sendiri. Kali ini kita akan membahas mengenai perannya terhadap pembentukan karakter anak. Nah, dalam Al-Quran kita tahu bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan panduan menyusui bagi ibu dan bapak. Jadi tidak hanya sekedar ibunya saja, tapi bapaknya juga gitu. Ayat tersebut artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat ini ada beberapa hal yang sudah disebutkan. Dari mulai menyempurnakan penyusuan. Penyusuan itu kurang lebih disempurnakan dalam 2 tahun. Di ayat yang lain dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa seorang anak itu lepas atau disapih itu dalam waktu 30 bulan sejak dihitung dari kehamilan. Jadi masa kehamilan itu paling cepat adalah 6 bulan. Sehingga kalau di total 30 bulan itu masa penyusuannya adalah 24 bulan, 2 tahun. Jadi para ibu, semoga kita bisa bersemangat untuk menyusui anak kita hingga 2 tahun lamanya. Dalam ilmu konselor menyusui disebutkan bahwa menyusui lebih dari 2 tahun pun diperbolehkan gitu. Dan itu insya Allah tetap akan memiliki manfaat bagi ibu maupun putranya. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai pembentukan karakter Islami. Sangat menarik di sini bahwa menyusui itu tidak hanya sekedar memberikan ASI, tidak hanya sekedar memberikan nutrisi bagi bayi saja untuk mengurangi haus dan laparnya, tetapi seorang ibu diharapkan juga meniatkan agar dengan ASI yang diberikannya itu putranya tumbuh besar dan nantinya bisa berjuang di jalan Allah. Semoga setiap tetes ASI-nya itu yang kita tahu biasanya penuh dengan perjuangan bagi seorang ibu itu memberikan manfaat dan berkah yang luar biasa untuk putra-putrinya. Amin, amin, amin. Dalam suatu penelitian disebutkan bahwa ASI mengandung yang namanya stem cell. Stem cell ini adalah kurang lebih sel yang mampu berubah menjadi banyak sekali jenis sel induk gitu ya. Jadi jenis selnya adalah sel mesenkimal. Dalam sel mesenkimal itu, melalui sebuah penelitian diketahui bahwa stem cell dari ASI ibu bisa sampai ke banyak sekali sel dari si bayi. Melalui sebuah penelitian, diberikan zat radioaktif, ternyata setelah hewan coba itu meminum ASI yang diberi zat radioaktif itu, zat radioaktifnya ini tersebar kemana-mana di seluruh tubuh si bayinya hewan coba itu. Dan itu menunjukkan bahwa dari segi kesehatan dia sangat bermanfaat. Lalu dari segi pembentukan karakter Islami dalam tafsir Al-Azhar, tulisan Profesor Dr. Hamka itu disebutkan bahwa dari kisah-kisah terdahulu itu ada riwayat Imam Al-Haromain. Nah,
Imam Al-Haromain ini merupakan salah satu ulama mazhab Syafi'i yang termasyhur, guru dari Imam Al-Ghazali. Nah, diriwayatkan di sini bahwa ayah dan ibu dari Imam Al-Haromain ini merupakan seorang yang alim. Ayahnya bernama Abu Muhammad Al-Juwaini. Sewaktu mudanya, beliau menyalin kitab-kitab ilmu pengetahuan dan menerima upah dari penyalinan itu. Beliau pun seorang alim yang besar. Kemudian beliau menikah dan istrinya adalah seorang yang solih serta taat beribadah. Hingga suatu ketika istrinya mengandung dan melahirkan seorang anak. Satu pesan utama dari Abu Muhammad Al-Juwaini adalah agar putranya yang diberi nama Abdul Malik itu tidak dibiarkan untuk menyusu kepada selain ibunya. Itu adalah pesan ayah dari Abdul Malik, yaitu Abu Muhammad Al-Juwaini, kepada istrinya. Jangan sampai Abdul Malik ini menyusu kepada selain ibunya sendiri. Nah, kemudian ternyata pada suatu ketika istri dari Abu Muhammad Al-Juwaini ini sakit. Ketika seorang ibu menyusui sakit, biasanya kan kemudian produksi ASINya berkurang ya. Dan itu pun juga terjadi pada ibu dari Abdul Malik. Nah, kemudian biasanya kondisi seperti itu akan diikuti dengan bayi yang rewel. Dan kurang lebihnya itu juga terjadi pada waktu itu. Sehingga tetangga beliau, seorang ibu juga, itu merasa kasihan gitu. Naluri keibuannya muncul dan kemudian Abdul Malik ini disusui. Tiba-tiba kemudian Abu Muhammad Al-Juwaini datang dan beliau tidak senang dengan hal tersebut. Lalu perempuan itu pulang dan kemudian apa yang dilakukan oleh ayahnya, ayah Abdul Malik? Abdul Malik kemudian diambil, kemudian dibalikkan dan ayahnya berusaha memuntahkan ASI yang sudah diminumnya. Demikianlah bagaimana caranya ayah dari Abdul Malik ini berusaha menjaga apa yang masuk ke dalam diri putranya. Beliau bahkan berkata, "Bagiku tidak keberatan jika anak ini meninggal di waktu kecilnya, daripada rusak perangainya karena meminum susu perempuan lain yang tidak aku kenal ketaatannya kepada Allah." Jadi sebenarnya sedemikian besarnya ya pengaruh dari ketaatan seorang ibu dalam hal ini, dalam praktek menyusui. Sebenarnya ini perwakilan dari kemuliaan dan ketaatannya seorang ibu kepada Allah gitu ya, bahwa hal itu akan membentuk karakter dan perangai dari putra-putrinya. Ibu adalah madrasah yang utama, dan ini juga mengingatkan diri saya sendiri agar ya menyusui tidak hanya sekedar memberikan ASI saja, tapi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan saat menyusui itu. Contohnya ya, kalau yang pernah saya baca gitu, di banyak kisah, ibu-ibu dari ulama-ulama besar itu biasanya senang sekali ketika menyusui dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena mereka bisa murojaah, memperdengarkan putra-putrinya ayat-ayat Al-Quran dari mulut mereka sendiri. Dan saya harus belajar banyak tentang hal itu ya. Dan itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi putra-putrinya. Semoga kita semua dimudahkan dalam hal ini. Itu. Nah, kemudian saya lanjutkan kembali cerita yang tadi ya. Abdul Malik ini ketika besar kemudian terkenal dengan Imamul Haromain Abdul Malik Al-Juwaini, guru dari madrasah-madrasah Naisabur dan salah seorang yang mendidik Imam Ghazali menjadi ulama besar. Nah, di sini kisah menarik berikutnya adalah kadang-kadang saat mengajarkan ilmunya itu beliau marah-marah. Lalu setelah beliau selesai dari marahnya itu, beliau kemudian tersadar dan pernah suatu kali berkata, "Barangkali ini adalah bekas dari sisa susu perempuan lain itu yang tidak sempat aku muntahkan." Ya, meskipun banyak faktor juga ya, tetapi ini menjadi concern kita bahwa menyusui itu besar sekali dampaknya dalam pertumbuhan dan perkembangan karakter seorang anak. Termasuk juga bagaimana seorang ibu harus memiliki akhlak yang mulia tentunya dan taat pada Allah. Kalaupun di sini tadi disebutkan bahwa
Abdul Malik yang telah besar itu, dan kemudian kadang mengajarkan murid-muridnya, kemudian marah, beliau bahkan mengatakan bahwa mungkin itu sisa ASI dari yang bukan ibunya gitu. Tentulah kita bisa membayangkan bagaimana ibu dari Abdul Malik ini begitu solih, taat, dan mulia akhlaknya. Semoga kita bisa menjadi ibu-ibu yang juga memiliki hal-hal yang demikian. Setidaknya kita bisa menjadi contoh yang baik untuk putra-putri kita. Jadi itu adalah salah satu kisah mengenai betapa menyusui itu mampu membangun karakter Islami. Tentu saja ini dipengaruhi oleh siapa yang memiliki ASI itu. ASI dititipkan melalui ibu, dan ibunya harapannya memiliki ketaatan pada Allah. Dengan ridho Allah, setiap tetes ASI itu akan memiliki keberkahan dan membentuk karakter muslim bagi putra-putri kita. Tentu saja proses menyusuinya pun harus kita perhatikan. Bukan hanya sekedar menyusui yang disambi dengan kegiatan yang lain, dan mungkin itu kadang-kadang tidak sengaja kita lakukan. Semoga kita bisa menyusui dengan fokus bahwa ya ini adalah dalam rangka membentuk pribadi yang baik, berakhlak mulia, dan semoga Allah meridhoi setiap usaha kita. Kembali lagi kepada apa yang saya sebutkan tadi tentang stem cell juga, bahwa secara medis stem cell yang masuk ke dalam tubuh bayi melalui ASI itu akan membantu perbaikan sel-sel di banyak tempat untuk bayi-bayi kita. Jadi dengan begitu harapannya manfaat medisnya bisa didapat. Bayinya sehat, tumbuh kembangnya baik, dan dengan bismillah membaca basmalah dengan niat Allah, semoga selain sehat, akhlaknya pun juga mulia. Semoga ini juga mengingatkan diri saya pribadi bahwa sebagai seorang ibu, kita senantiasa perlu juga memperbaiki akhlak kita setiap harinya agar tidak memberikan contoh akhlak buruk pada anak-anak kita. Sekali lagi ini adalah sharing untuk mengingatkan diri saya pribadi. Semoga dengan demikian kita bisa saling menyemangati dan bersemangat untuk tumbuh kembang anak-anak kita sehat dan berakhlak mulia. Semoga Allah ridhoi masuk surga. Amin, amin, amin. Banyak manfaat dari menyusui ini. Semoga kita bisa terus menggemakan ASI eksklusif 6 bulan, dilanjutkan hingga 2 tahun disertai dengan ASI. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.